komponen login-nya belum ada fitur validasi. Jadi pada saat saya langsung klik button login tanpa mengisi input email dan password, apa yang akan terjadi? Yang terjadi hasil objek usernya bernilai nol. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, saya akan buatkan sebuah fungsi untuk form validation. Kerennya, di dalam Vuetify sudah menyediakan komponen UI untuk submit form validation. Jadi kamu tidak perlu pusing untuk buat fungsi dari awal. Coba kamu buka dokumentasinya, pilih menu UI component, terus buka tentang form dan input control. Kamu bisa lihat penggunaan form di dalam Vuetify. Ada banyak sekali tipe inputan yang bisa kamu gunakan. Salah satunya adalah input control untuk form validation. Vuetify memiliki banyak fungsionalitas dalam hal validasi, tapi jika kamu ingin menggunakan plugin validasi pihak ketiga, maka kamu bisa menggunakan yang namanya vValidate atau VueLidate. Tapi untuk kasus ini saya akan pakai versi Vuetify. Cara penggunaannya cukup mudah. Kamu buat aturan validasinya di setiap inputan dengan memasang sebuah props namanya rule. Silakan teman-teman buka aplikasinya. Yang pertama untuk input emailnya, saya akan kasih atribut props namanya rule. Aturan rule-nya saya vbind dengan sintak *2. Lalu kita vbind di satu nama, namanya email rule. Yang mana email rule ini sebagai data di dalam sebuah objek dari komponennya. Pisahkan dengan koma, sesuaikan dengan namanya. Mari tambahkan metode validasi yang cocok untuk inputan emailnya. Penulisannya dalam bentuk array, jadi namanya harus sama dengan aturan validasinya. Berikut ini adalah aturan validasinya, cukup unik karena isi di dalam array-nya dipasang key dan value. Jadi kalau teman-teman lihat kode dari contoh ini, terus lihat script-nya, maka penulisannya seperti ini. Bentuknya array, lalu kita pasang key value yang dipisahkan dengan sintak arrow function atau simbol sama dengan lebih besar. Jadi kalau teman-teman buat di sini, kita tentukan key-nya. Key itu merupakan value dari input rule-nya. Pada kasus ini adalah email. Saya bisa kasih nama apapun, misalnya value. Kita pisahkan dengan sintak arrow. Kalau lihat di dokumentasinya, nama alias yang diberikan adalah huruf V. V di sini singkatan dari value. Kamu bisa tuliskan V atau value juga sama saja. Intinya kita pakai nama ini untuk kita cek apakah value-nya tidak sama dengan null, artinya tidak kosong. Tapi kalau kosong, berikan sebuah pesan. Pesannya email is required. Sekali lagi, nama ini kamu bisa kasih nama apapun yang bisa kamu uji. Saya bisa kasih nama value. Value tidak sama dengan kosong. Kalau kosong, tampilkan pesannya. Jadi kita sambung dengan statement, yaitu tanda OR dari operator JavaScript. Sampai di sini sudah berhasil. Sekarang kamu buka halaman login-nya. Pastikan berjalan dengan baik dan tidak ada error. Pada saat saya fokuskan ke input text field-nya, terus saya sengaja tidak mengisi, kursornya keluar dari kotak input. Secara langsung pesan require-nya sudah berhasil dirender dengan memberikan UI yang sangat cantik, yaitu warna merah dan ada efek transition-nya. Berbeda ketika kamu memasukkan sesuatu, maka pesan validation-nya dihilangkan dan kembali ke normal. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan rule untuk input password-nya. Sama seperti email, kita daftarkan sebuah props namanya rule. Rule-nya kita binding dan kita kasih nama. Namanya adalah password rule. Password rule-nya kita buat, dia bentuknya array yang ditulis pasangan key value. Kamu bisa pasang nama atau huruf V sesuai dengan dokumentasi, sambung dengan tanda arrow, yaitu sama dengan lebih besar, dan kita uji passwordnya seperti di atas. Jika value-nya
tidak sama dengan 0, artinya passwordnya tidak kosong. Tapi kalau value passwordnya kosong, kasih pesan, pesannya adalah password is required. Simpan programnya. Sekarang input email dan passwordnya. Jika sengaja dikosongkan, maka ada pesan feedback. Untuk passwordnya sepertinya tidak jalan. Saya akan coba buat seperti ini. Kita kembali lagi, inputnya, passwordnya. Oke, pesan feedbacknya cukup baik untuk user. Semuanya sudah berjalan. Karena rule-nya dalam bentuk array, maka kamu bisa saja menambahkan aturan berikutnya. Sebagai contoh, saya mau passwordnya maksimal 8 karakter. Kalau lebih dari itu, kasih pesan. Caranya, kita tinggal pisahkan dengan koma, masih di dalam aturan validasi untuk passwordnya. Pasang sebuah nama, lalu kamu bisa tulis syaratnya jika v.length lebih kecil sama dengan 8. Kalau tidak, ya tampilkan pesan. Pesannya adalah password maksimal hanya 8 karakter. Tentu pesannya bebas sesuai dengan yang kamu tuliskan. Berikut ini adalah kondisinya dan ini adalah pesan singkatnya. Kita coba uji testing untuk input passwordnya. Saya fokuskan ke input password. Saya keluar, dapat pesan bahwa password tidak boleh kosong. Dan saya coba memasukkan passwordnya lebih dari 8 karakter. Apa yang akan terjadi? Alhasil secara otomatis pesan validasi yang kedua sudah muncul. Dan jika saya masukkan password yang valid sesuai dengan aturannya, maka pesannya akan hilang. Begitupun untuk yang email. Bagaimana teman-teman? Keren banget fitur validasi versi Vuetify. Vuetify sudah buatkan fitur ini untuk web aplikasinya jauh lebih baik. Kamu bisa coba satu persatu, kamu bisa buka user guide-nya dan mempelajari template dan script yang sudah disediakan.